Oke, salam. Terima kasih untuk kesempatannya kembali bersama saya, Apliana Lakiru. Saya akan menyampaikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Dan sebelum saya menyampaikan kesaksian mengenai kasih Tuhan, saya mau bilang terima kasih untuk Badan Pengurus PEDIS yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan atau menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah, tentu dalam hal ini kalau bercerita tentang kebaikan Tuhan, kalau misalkan saat ini kita masih hidup, berarti itu semua karena kasih Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kita. Oke, jadi baik, di sini saya akan bercerita bagaimana pengalaman hidup saya dan saya mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan terkhususnya saya pernah mengalami, sebelumnya saya dari keluarga yang sederhana. Bapak mama sampai dengan saat ini pun belum masuk gereja. Tapi puji Tuhan, Bapak dan Mama tidak pernah untuk melarang saya untuk ada dalam sebuah pelayanan atau ikut gereja dan lain sebagainya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, meskipun orang tua belum masuk gereja, tidak ada alasan atau tidak ada yang menghalangi dan lain sebagainya itu untuk saya harus ada dalam sebuah pelayanan. Dan di sini saya sangat bersyukur, apalagi bergabung dalam pemuda. Nah, teman-teman semua, saya pernah mengalami sakit yang waktu itu semenjak tahun 2016, sakit yang memang orang bilang itu sampai bisa sembuh. Nah, bayangkan kalau misalkan teman-teman yang ada di posisinya saya dan saya mengalami sakit yang saat itu hampir 1 minggu lebih sampai bisa makan, sampai bisa beraktivitas, bahkan mau keluar jalan kemanapun saya tidak bisa sama sekali. Dan ada doa terakhir yang saya ucapkan di Tuhan, Tuhan, saya sudah siap untuk mati, amin. Nah, kenapa saya sampai menyampaikan doa sampai di situ? Karena saya waktu itu mengalami sakit yang kanker payudara. Nah, teman-teman semua bayangkan ya, kalau kita ada di itu posisi dan kita dengar, misalkan orang bilang, dia kanker, otomatis kita berpikir bahwa, oh iya, dia masa hidup tinggal sedikit. Tapi semua Tuhan yang atur. Misalkan kita bilang, oh ini kayaknya sedikit lah mau meninggal atau apa segala macam, tapi jangan pernah meragukan Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita ketika kita percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Nah, seiring berjalannya waktu, sembuh dan saya kembali sakit lagi. Sakitnya itu waktu beberapa bulan lalu pernah sakit sampai tidak bisa omong. Bayangkan teman-teman semua, tidak bisa omong dari jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam baru bisa omong. Dan itu hanya bisa tulis di kertas. Kalau misalkan ke teman atau saudara tanya, tulis di kertas baru mereka ini mengerti apa yang saya mau bicarakan. Nah, ketika saya ada di itu posisi, saya bersyukur karena ketika saya pernah mengalami sakit yang menurut saya itu mustahil untuk saya masih ada, tetapi ketika saya mengalami sakit yang sampai tidak bisa omong, itu merasa bahwa itu hal sepele, itu hal sekecil, terlalu sangat kecil bagi saya karena Tuhan telah menolong saya dari sakit yang menurut saya sudah tidak bisa untuk selamat. Dan ketika saya mengalami sakit itu pun saya tetap bersyukur. Oh iya, ini ada maksud Tuhan. Kenapa saya mengalami sakit seperti ini? Karena ada maksud Tuhan. Nah, teman-teman semua, di sini saya mau bilang untuk kita semua, ketika kita ada dalam sebuah masalah hidup, ketika kita ada dalam sebuah masalah yang menurut kita tidak bisa untuk menikmati kasih Tuhan, atau misalkan kita mau pikir untuk kita mau buat apa ke depannya dan lain sebagainya, karena kita dihimpit oleh masalah, jangan pernah pikirkan masalah itu. Karena masalah yang kita alami itu menunjukkan bahwa sejauh mana iman kita bertumbuh kepada Tuhan, sejauh mana kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Nah, misalkan kalau kita mengalami masalah kecil, tapi kalau kita menyerah, berarti kita meragukan kasih Tuhan. Tetapi kalau kita mengalami masalah yang menurut kita tidak bisa, menurut orang-orang lain tidak bisa untuk kita selesaikan masalah itu, percaya Tuhan ada bersama kita, Tuhan ada di depan, kiri, kanan, muka belakangnya kita. Karena itu saya mau bilang, mari kita tetap percaya, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan selalu andalkan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dari kesaksian hidup saya dan dari berbagai macam tantangan hidup yang saya alami, ada satu firman yang menguatkan saya dan selalu ingat dalam setiap jam, dan saat itu ada di
1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Dia bunyi begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita semua selalu mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan ada senantiasa bersama kita. Masalah apapun yang kita alami, selalu andalkan Tuhan. Serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih. Salam.